Kalau misalnya nggak ada dari kawan-kawan, ya nggak maju juga. Karena saya melihat mahasiswa tuh di kampus yang lain kalau mau ujian malamnya itu sibuk bukan belajar, tapi menyediakan apa kue apa. Gimana bang masa kecil seorang rektor Dr. Samsudin di Sungai Itik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat para tokoh, podcast teman duduk kali ini menghadirkan sosok yang fenomenal, kita sebut seperti itu. Untuk kita ingat bahwa Bung Karno pernah berujar, berikan aku 10 pemuda, aku akan mengguncang dunia, menekankan betapa pentingnya peran pemuda. Nah, dalam kaitan itulah bersama saya ini ada rektor termuda di Provinsi Jambi. Benar bang ya? Ya. Ini dia Dr. Samsudin. Apa kabar bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mana kabarnya bang? Sehat alhamdulillah bang. Oke. Beliau ini Dr. Samsudin, rektor Universitas Nurdin Hamzah. Ya bang. Iya. Bang, sudah berapa lama nih menjabat rektor? Sudah 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan ya. Sejak Oktober ya bang? Oktober. Oktober. 9 Oktober pelantikan. Nah, 9 Oktober pelantikan. Bang, abang kan lahir Februari 1986 ya? Iya. Artinya di usia 38. Iya. Gimana bang? Perasaan di usia semuda itu menjadi rektor kan? Iya. Oke. Seusia ini sebenarnya tidak menyangka ya menjadi rektor di usia 38, karena memang kalau kita melihat rekor yang selama ini di Indonesia hampir rata-rata di atas 40 baru jadi rektor. Nah, suatu kebanggaan juga menjadi rektor termuda karena memang membawa nilai-nilai kemudahan di dalam kepemimpinan, karena memang saya berangkat dari seorang latar belakang backgroundnya pemerintahan, jadi ya minimal memahami bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana karakter pemimpin yang baik, bagaimana kita mengayomi, kemudian bagaimana kita mampu memberikan motivasi kepada bawahan sehingga mereka itu bisa mengeluarkan ide-ide yang baik untuk bekerja bersama dengan kita. Nah, itu. Oke. Ya biasa kan orang memandang seperti abang tadi habis ada usia 40 segala macam menjadi rektor. Ada beban tersendiri sih bagi seorang Samsudin lah menjadi rektor di usia semuda itu gitu bang? Iya, kalau beban sih ya tentu ada beban karena memimpin orang yang lebih senior, yang lebih banyak di usia yang muda itu menganggap bahwa kita ini belum mampu untuk memberikan pandangan kepada mereka. Kemudian sebenarnya pemimpin yang baik itu kan bagaimana bisa diikuti oleh orang lain ya. Nah, itu jadi beban kita juga meyakinkan ke mereka itu bahwa kita ini mampu, itu yang menjadi salah satu pola pikir tantangan sekarang ini yang lebih besar nih bang. Nah itu. Oke. Tapi kan secara syarat-syarat kan memang tentu sudah terpenuhi bang ya. Kalau S3 gitu macam. Bang, syaratnya ya sudah terpenuhi karena memang dia harus S3, kemudian pernah menjadi dekan lembaga, Kaprodi, kemudian kepala lembaga penjaminan mutu, sehingga rekor dari sanalah dilihat kinerjanya bisa menyelesaikan masalah atau misalnya pekerjaan ketika menjabat. Nah, mungkin kawan-kawan di kampus melihat itu bang. Oke. Abang menjadi rektor sebelumnya tadi abang bilang dekan ya bang. Iya. Terus juga kepala penelitian lembaga penjaminan mutu. LPM-nya ya, penjamin mutu. Apa yang menjadi beda dari tahapan-tahapan jabatan itu bang? Ya, kalau LPM itu bagaimana kita menjaga mutu kampus. Jadi baik itu mutu dosen, baik itu penelitian, pengabdian, semuanya sesuai harus dengan regulasi. Kemudian bagaimana kita di LPM ini menjaga akreditasi lebih baik. Nah, alhamdulillah ketika saya jadi LPM mampu menjadikan di prodi ilmu pemerintahan komunikasi itu juga membawa menjadi akreditasi B terbaik sekali, sehingga
pada saat itu memang berkas-berkas di LPR itu juga bagus semuanya, ada tersedia. Kemudian begitu juga di dekan ketika jadi dekan di Visipol itu mampu menjalankan kinerja di sana tanpa ada konflik, tanpa ada persoalan yang begitu besar, sehingga ya dianggap mampu untuk menjalankan kinerja di sana itu. Sehingga ya kawan-kawan ya ini ya katanya ya udah calon aja udah. Oke. Jadi kalau dari abang sendiri ketika itu awal kan ada pemilihan rektor, ada suksesi, Iya. abang memang ingin berniat maju atau setelah ada dorongan dari kawan-kawan? Itu sih sebenarnya dari dorongan kawan-kawan. Ya. Okay. Kalau misalnya nggak ada dari kawan-kawan ya nggak maju juga, karena memang ya kan sistemnya pemilihan. Oke. Ya, dari 18 suara itu kita dapatnya 14 suara. Jadi lebih dari 15. Ya, jadi selebihnya itu terbagi-bagi ininya. Alhamdulillah kawan-kawan ya memberikan kita kesempatan, kepercayaan, sehingga ya kita harus menunjukkan ke mereka juga bahwa kita ini harus mengayomi mereka, ya membantu juga mereka untuk ini bagaimana kita sama-sama untuk maju bersama tanpa menjatuhkan siapapun. Nah itu. Itu tadi udah ada dukungan dari teman-teman, terus ketika pemilihan mendapat 14 suara, bang. Modal yang lebih dari cukup ya. Jadi memang ketika diajukan ke yayasan, ya yayasan juga menerima, alhamdulillah. Karena memang penentuannya di yayasan. Ya. Prosesnya di pemilihan di sana. Nah, itu. Kemarin berapa calon? Ada 5 ya? 5 calon. Ya, ada yang dapat 1, ada yang dapat 0, dan ada yang dapat 3. Nah, itu terbagi-bagi. Alhamdulillah, ya itu tadi, karena kawan-kawan ini mendukung semuanya, ya kita semestinya harus menjaga integritas, karena sebenarnya saya menjadi rektor itu salah satunya juga integritas. Jadi integritas, bagaimana kita menjaga kejujuran, kemudian sesuai dengan peraturan yang kita kerjakan, kemudian tidak pernah melanggar. Misalnya kita minta uang ke mahasiswa, ketika minta mereka ada butuh, itu saya nggak pernah. Kemudian buat skripsi juga nggak pernah juga. Ini apalagi sekarang ini ketika di Universitas Nurdin Hamzah kita sudah jalankan ketika ujian skripsi itu nggak boleh bawa ini makanan. Kalau di sini sudah dihapuskan dan disediakan oleh kampus. Karena saya melihat mahasiswa tuh di kampus yang lain kalau mau ujian malamnya itu sibuk bukan belajar tapi menyediakan kue Bang, saya sedikit melenceng gitu, karena abang singgung itu. Saya dulu kuliah di luar, bang. Saya di luar. Terus ketika pulang ke sini tuh sering mendengar teman-teman katanya itu kayak yang memberi mohon maaf ada kutip sajian ketika misalkan skripsi atau segala macam. Iya benar. Kita rubah ini semuanya. Dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah kita hapus semuanya. Bahkan saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan yang ada di bawah, baik itu dekan maupun kaprodi, kalau misalnya ada dosen yang terbukti atau misalnya kaprodi dan ataupun dekan atau siapa yang punya jabatan, maka kita akan kasih sanksi. Kalau bisa ya sampai ke SP juga kita berikan kepada yang bersangkutan yang melanggar. Jadi memang kita ketat untuk bagaimana pelayanan yang kita berikan kepada mahasiswa itu bisa jalan lah, bisa inilah. Mudah-mudahan lah setelah adanya seperti ini ya ada nilai plus lah dari mahasiswa. Ya itu yang kita harapkan. Kan sebenarnya praktik itu sempat ya mungkin itu kampus itu tidak merestui, tapi mungkin praktik-praktik ya di inilah ya
manuver oknum lah gitu ya. Iya benar. Ada. Iya. Tapi tetap juga masih kadang ada yang mau ini, tapi kita ya memang di misalnya ruang sidang itu kita tulis di sana dilarang bawa apa. Kemudian regulasinya dari rektor juga kita sudah share juga bahwa memang hal-hal yang seperti bawa makanan, minta duit yang mahasiswa itu sudah dilarang keras, nggak boleh. Artinya regulasi itu sudah dikeluarkan juga oleh kampus itu bang ya? Iya. Untuk menekan peluang-peluang terjadi lah bang ya? Iya benar, karena pelayanan ke mahasiswa itu yang lebih utama, penting. Ya, makanya kami selalu berusaha. Alhamdulillah setiap ruangan sekarang udah kita lengkapi AC, kemudian yang kebutuhan mahasiswa juga kita ini kan semua udah dilengkapi. Mudah-mudahan sarana prasarana itu mampu lah untuk apa ya, melayani mahasiswa untuk supaya tambah banyaknya mahasiswa di sini. Iya, masuk. UNH 2 fakultas ya bang? Iya, 2 fakultas. Visipol dan Filkom. Fakultas Ilmu Komputer. Iya. Berapa mahasiswa sekarang total? Totalnya sekarang hampir 700. Ya. Yang karena ada juga yang nggak aktif atau misalnya yang cuti itu sebenarnya nggak masuk. Tapi kalau dimasukkan semuanya itu di aplikasi 1.000 lebih. Ya. Target terdekat abang lah sebagai rektor ini untuk kepentingan kemajuan UNH. Iya. Salah satunya tadi itu yang perubahan sistem yang kita lakukan. Bagaimana dosen juga punya mutu, bagaimana mereka melayani mahasiswa, kemudian ya peningkatan fasilitas sehingga nanti, karena saya yakin kampus yang baik itu sebenarnya mulai dari itu tadi, pelayanan yang baik juga dari sarana, kemudian dari jumlah mahasiswanya juga itu berpengaruh, sehingga saya melakukan di sini sistemnya itu jadi bagaimana kerjasama kolaborasi gitu ya, kolaborasi bersama dosen semuanya untuk bagaimana di sini ini sistem yang lama itu yang tidak baik itu kita ubah menjadi yang lebih mudah gitu. Jadi kita tidak terlalu saklek nian lah untuk di sini. Kalau berbicara soal penambahan prodi atau fakultas atau gimana bang? Iya, kita selalu berpikir ke sana. Salah satunya ini kita sudah mengajukan S2 ilmu pemerintahan. S2 ilmu pemerintahan yang dimana S2 ilmu pemerintahan ini satu-satunya di Provinsi Jambi, dan sekarang sudah kita ajukan di aplikasi Siaga, sehingga itu nanti mudah-mudahan tahun depan awal tahun sudah bisa terwujud. Terwujud. Jadi bakal menjadi S2 ilmu pemerintahan pertama di Provinsi Jambi dengan rektor yang termuda di Provinsi. Iya. Karena memang tadi sudah saya sampaikan, saya backgroundnya pemerintahan. Karena memang sekarang ini rektor jurusan ilmu pemerintahan satu-satunya juga S1, S2, S3-nya pemerintahan itu ya saya juga di Provinsi Jambi. Karena memang belum ada yang linear ya. Oh iya, menurut saya iya. Dan itu yang nilai plus lah untuk bagaimana kita membuka pasca sarjana. Oke. Berarti itu target tahun depan itu bang? Tahun depan sudah bisa. Iya. Dengan berapa SDM kita bang? Artinya dosen untuk semuanya dosen yang di UNH ini ada 70-an lebih, hampir 80. Kemudian kalau untuk pasca sarjana nantinya, karena sudah cukup sih dosennya di sana, bang, ada berapa kemarin kita ajukan, ada 7 yang memenuhi itu ada 4. Jadi ini kan syaratnya cuma 3 dia yang memenuhi. Nah ini 4 kita ajukan, sehingga dari segi administrasi, dari segi dokumen itu semuanya udah cukup. Sekarang kan kampus-kampus di Jambi itu makin banyak ya, makin banyak lah. Waktu di sana jadi saingan. Gimana bang melihat fenomena ini? Ya itu salah satunya jadi saingan kita ya, terutama misalnya Baitur Rahim, Bajir Universitas, ada Kembali, kemudian ada Unama dan lain sebagainya. Itu tadi memang kita
saya sekarang ini sistemnya maunya berbeda dengan kampus yang lain. Nah itu yang karena memang belum sampai 3 bulan, jadi saya harus diperbaiki sistem yang ada dulu di sini, sehingga orang bisa mampu untuk untuk melirik lah ya kampus kita. Ya kegiatan-kegiatan eksternal kita lakukan semuanya, kemudian kerjasama misalnya dengan Bawaslu, KPU, stakeholder dan lain sebagainya kita ini. Bahkan kemarin ada dari kampus Merdeka juga itu kita ini kan juga ajak kerjasama juga, sehingga mereka juga secara nasional kita juga bisa dikenal. Nah itu jadi memang kalau mau dilirik itu atau mau dilihat orang itu ya harus berbeda dengan yang lain. Itu poin penting gitu. Makanya kita dari segi sistem diperbaiki, dari pelayanan kita juga perbaiki semuanya. Karena di sini misalnya nih dari sistem pelayanan semuanya kita sudah berbasis aplikasi, ya aplikasi. Jadi surat menyurat misalnya nih nggak perlu lagi datang ke saya untuk minta tanda tangan, tapi di aplikasi aja diajukan baru langsung bisa keluar surat tugas. Nah itu salah satunya sih ya, kita harus memanfaatkan teknologi juga, karena di sini ada Filkom, komputer, banyak dosennya yang teknologi lah ya. Jadi memang harus dimanfaatkan semuanya itu. Saya ingin mundur ke belakang lah terkait dengan perjalanan, kan lahir di Sungai Itik bang ya. Iya, Sungai Itik kan Tanjung Jabung Timur ya. Tanjung Jabung Terus Timur. Sungai Itik itu kalau nggak salah desa yang kalau kita terus lagi kan ke Pulau Berhala ya. Pulau Berhala. Iya kan? Ya benar. Gimana bang masa kecil seorang rektor Dr. Samsudin di Sungai Itik? Benar. Saya karena memang anak petani ya. Lahir di kampung paling ujung, paling desolir juga kalau di Tanjung Jabung Timur itu. Jadi pas kecil ya sama lah, anak kampung ya mandinya di sungai, kemudian di parit dan atau di kolam. Tidak pernah terbayangkan bahwa akan sampai seperti ini. Nah di sana itu ya kita tahu dari segi dulu itu lampu nggak ada, kemudian air juga nggak ada, kemudian mau ke Jambi pun kalau dulu itu ini modal nekat aja bang untuk kuliah di ke Jambi. Karena ketika saya kerja di sana itu di kebun, orang selalu panen kelapa ya, di sana itu kelapa. Jadi ketika pas ngecek kelapa itu ada orang ngasih tahu, nanti kalau misalnya Anda tidak kuliah setelah tamat dari SMA ini nanti bakalan kerja kelapa terus. Nah dari situlah saya terpikir, nah kalau misalnya nggak kuliah pasti saya kerjanya seperti ini terus. Kalau kita tahu kan kerja kelapa itu bukan pekerjaan yang berat ya, belum lagi dari awal sampai ke akhirnya menyelesaikan itu bukan main ya, menguras ini. Kemudian dulu itu juga nanam padi, kemudian pokoknya segala sesuatu dikerjakan di ini ya, namanya anak petani ya pasti tidak merasakan. Tapi berangkat dari situ kita mampu bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak melihat orang itu siapa orang tuanya, bukan anak pejabat, anak orang kaya dan lain sebagainya. Tapi pendidikan itu sebenarnya dari sendiri mau merubah pola pikirnya itu. Nah itu tadi harus ada memang kita harus berpikir ke depannya itu bagaimana bisa merubah pola pikir kita. Jadi kita nggak boleh stagnan dengan kemampuan kita. Udah cukup misalnya kalau kerja di kebun itu sebentar dapat duit, nggak cukup, tapi harus memang berpikir ya, merubah pola pikir itu paling penting. Kita tidak boleh hanya dapat sesuatu itu langsung berpuas diri. Misalnya saya jadi rektor ya, saya harus meningkatkan menjadi nanti misalnya berapa tahun akan ke depannya itu harus jadi GB juga, baru besar kan.
dan itu yang paling penting. Nggak bisa hanya hari ini jadi rektor udah tuh puas, nggak mau ngurus lagi, nggak mau pengabdian ke masyarakat, itu nggak boleh. Berarti kalimat dari yang tadi soal kalau kamu nanti nggak kuliah akan jadi tetap kerja di tempat ini lagi lah, itu memacu. Iya. Karena dia itu salah satu yang selalu saya ingat. Apalagi saat itu kita keringat, badan kotor dan lain sebagainya. Kemudian kita dipanggil, diingatkan, termotivasi dari situ. Kan kalau dulu ke Jambi itu kan butuh sehari. Dari sana kan jalannya nggak ada, harus nyebrang sungai berapa kali kan baru ke Jambi. Sekarang keluarga orang tua masih banyak di Sungai ini, Mas? Iya, masih, kedua-duanya masih di sana. Ya. Dan di sini ya kadang bolak-balik aja. Memang reaksi orang tua ketika tahu anaknya menjadi rektor. Iya. Karena dia ini kan sebenarnya nggak berpendidikan sih. Apa namanya, SD-nya aja nggak tamat. Jadi dengar itu ya biasa aja sih sebenarnya dia, karena memang nggak tahu ya. Oh, jadi rektor itu apa, dekan itu apa, atau yang lain. Tapi dia senang dengar, karena dijelaskan bahwa rektor itu di universitas paling tinggi, jabatan pimpinan paling tinggi, dan itu ya selalu sangat bersyukur dia. Karena dia satu-satunya anaknya yang kuliah kan cuma saya, jadi itu salah satu ya kalau mengingat itu sebenarnya agak-agak sedih juga sih. Iya. Karena anak-anak petani itu yang nggak bisa baca, orang tuanya kerjanya di kebun, kemudian nggak punya apa-apa, ya bisa kuliah sih anaknya. Iya. Ya, karena memang nggak nyangka sih. Kita saat dulu itu ketika mau kuliah aja, misalnya nih pas mau kuliah S1 di ini harus kerja kelapa dulu baru dapat duit baru kuliah. Jadi setelah itu kuliah libur balik lagi kerja baru kuliah lagi. Nah itu memang berat tantangan dari dulu sih. Termasuk setelah tamat S1 kan abang langsung S2 ya kan? Iya, S2 karena dapat beasiswa juga ya. Ada beasiswanya. S2 di Muhammadiyah Jogja ya? Iya, Jogja. Dokternya baru di Unpar ya? Unpar Pajajaran. Ya. Oke. Abang tadi bilang linear ya? Iya, S1 pemerintahan, S2 pemerintahan, dan S3 pemerintahan. Itu kenapa bang? Apa memilih? Kayaknya kan jarang-jarang tuh kadang. Iya. Jarang jadi alasan apa memilih ilmu pemerintahan tuh bang? Ya karena pemerintahan ini sebenarnya karena mau jadi dosen itu ya harus memang dari yang linear yang paling bagusnya ya, selain daripada memahami satu topik yang kita kuasai, karena memang manusia itu kan nggak bisa menguasai secara banyak. Jadi harus memang fokus di salah satu yang kita kuasai, itu salah satunya. Kemudian kenapa itu menjadi pilihan, karena memang ketika saya daftar di S1 dulu itu sebenarnya milih bahasa Inggris. Tapi lulusnya di ilmu pemerintahan ya udah tak bilang ini adalah pilihan yang mungkin Allah menetapkan ke pemerintahan, ya udah saya dulu. Kemudian ya itu tadi, karena setelah itu saya mendengar bahwa kalau mau jadi dosen atau apa ya harus linear, maka ya harus fokus ke ini satu bidang tertentu yang kita kuasai. Siapa yang menurut abang yang orang yang cukup itu selain orang tua mungkin ya, yang cukup berperan lah dalam perjalanan hidup abang, maksudnya mungkin yang memotivasi lah sampai abang bisa melalui kayak tadi ya, misalkan abang bilang ya kalau mau jadi dosen ya harus linear segala macam, sampailah abang menjadi dosen. Kalau untuk diskusi sebenarnya sih, kalau untuk yang S2-nya ya, S2-nya ada Prof. Nurmadi. Beliau itu siapa tuh bang? Sekarang jadi wakil rektor di Muhammadiyah Jogja. Jadi beliau punya ketegasan, integritas, dan kerendahan diri. Tapi ketika waktunya untuk serius, dia serius. Ketika waktunya main, dia main. Konsistensinya itu yang membuat saya
harus mengikuti beliau karena memang beliau tuh punya motivasi yang tinggi dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah itu salah satunya beliau. Kemudian ada juga sekarang Rektor Muhammadiyah Jogja. Saya melihat kadang beliau dulu ketika kuliah di sana dia naik motor juga ke kampus. Ya. Kemudian ketika sholat Jumat dia duduknya juga di belakang. Jadi dia tidak, kesederhananya yang digunakan itu bukan ketika dia jadi rektor harus duduk di depan sholatnya kan. Tapi ketika dia datangnya terlambat ya sudah terlambatnya. Nah, jadi sebenarnya banyak sih yang ini, belum lagi Profesor Haidar Nasir yang sekarang ketua Muhammadiyah ini. Beliau juga saya dulu sering jadi membantu beliau untuk ketika mau ngajar. Saya selalu mengingatkan bahwa jam ngajarnya beliau beliau itu kamu sempat berinteraksi dekat dengan beliau iya, ketika mahasiswa dulu ya. Iya, beliau itu tidak, ketika dia berbicara itu sopan santunnya, kemudian nggak terlalu santainya, itu yang jadi yang saya itu menjadi ini juga motivasi saya bahwa sebenarnya menjadi pemimpin itu nggak mesti harus keras, nggak mesti harus punya gonta-gontaan suara keras kemudian bisa mempengaruhi orang lain. Karena memang saya melihat dari track record yang ada itu sebenarnya ya mereka kayak tadi Profesor Haidar Nasir santai, jalannya juga santai, kemudian nggak pernah melihat meninggi dan lain sebagainya, tapi beliau mampu untuk menjadi pemimpin sebuah organisasi yang besar ya. Nah itu jadi ini juga motivasi iya terbesar. Bang, hobi apa Bang? Kalau hobi sih sebenarnya main bola. Main bola ya? Ya. Suka bola ya? Bola. Tapi nggak sekarang sudah jarang. Klub apa Bang? Klub apa nih? Klub Liga Inggris? Kalau saya sih dulu kayak Barcelona ya. Sering. Tapi ya itu tadi karena memang kesibukan dan sebagainya. Ya sekarang ya sering lah nonton Indonesia ya lebih ke nasional lah. Karena ada sudah mulai banyak ini ya perubahan timnas ya. Timnas walaupun masih banyak dari luar negeri. Blasteran ya. Iya. Naturalisasi. Iya. Bagaimana dengan reaksi mahasiswa mungkin dengan Abang sebagai seorang rektor? Ya. Terkait dengan reaksi sih ya banyak juga yang senang karena mudah atau itu ya mereka menganggap bahwa ya karena ini bisa membawa perubahan, perilakunya juga nggak terlalu kaku juga. Nah itu yang mereka senangnya juga dengan ini. Kemudian yang mereka lebih ketika misalnya kadang ada yang manggil abang, kadang ada yang manggil kadang ya itu tadi karena memang misalnya kedekatan, apalagi yang kemarin yang baru lulus sudah ini ya kalau dan WA dan lain sebagainya dipanggil abang nggak jadi masalah itu sebuah pertemanan. Ya, tidak terlalu formal ini. Iya. Berarti sudah naikkan ini Bang ya, ijazah ya sebagai rektor ya? Sudah sah ya? Sudah sah. Udah berapa udah tanda tangan Bang kemarin? 179. Iya. Kalau sebelumnya tanda tangan sebagai dekan. Oke. Ini 179 ijazah, Abang tanda tangan sebagai rektor ya? Iya. Mantap. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke lah. Bang, mungkin kita sudah di sesi akhir lah. Iya. Ada mungkin hal yang ingin sebagai penutup lah yang ingin Abang sampaikan, khususnya kepada mahasiswa lah mungkin. Yeah. Baik, kalau untuk saran atau masukan bagi kita dalam kehidupan itu sebenarnya yang paling penting itu adalah integritas. Dalam kehidupan itu sebenarnya yang paling penting itu adalah integritas, kejujuran, keadilan, kemudian kita bisa mampu menjaga integritas itu, insya Allah akan dipakai oleh orang lain. Karena modal itulah yang kita punya. Kalau misalnya kita nggak punya orang tua yang pejabat dan lain sebagainya, kalau kita anak-anak ini, maka sebenarnya modal integritas itu membawa kita untuk maju dan menjauhi
kemiskinan. Jadi contohnya saja saya dari awal masuk sampai sekarang itu modal integritas, modal pertemanan, kemudian modal kedekatan. Kalau kekeluargaan dengan yayasan nggak ada, tapi kenapa bisa dipilih? Karena ya integritas itu. Integritas itu yang saya pakai sampai S1, S2 sampai S3 selesai, sampai bekerja juga bisa membawa saya ke terpilih jadi rektor juga. Jadi itu paling penting, kata kunci itu adalah integritas. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Modal utama saya itulah. Karena iya, nggak ada hal yang lain. Karena kita di swasta itu sebenarnya modal kinerja, menjaga integritas kinerja. Nah itu akan pakai beda kalau misalnya di negeri dan lain sebagainya, mereka modal relasi, ada kedekatan ya bisa jadi pejabat. Tapi kalau kita di swasta, kalau memang nggak bisa kerja, nggak bisa menjaga integritas, kejujuran dan lain sebagainya, maka nggak dipakai. Itu salah satu kuncinya, integritas. Iya, integritas itu paling penting. Barang langka di masa yang serba permisif lah bang. Iya, integritas ya. Itu yang selalu saya jaga. Misalnya yang kayak tadi membuatin skripsi ini, kalau misalnya saya nggak ini, ya saya bisa buatin skripsi mahasiswa misalnya dari UIN atau dari sini juga. Kalau saya buatin skripsi misalnya 5 kali 4, 20 juta dapatnya ya. Tapi kan itu menjatuhkan nama kita juga sebagai, sekali saja kita ketahuan ya kita juga image-nya juga jelek. Karena menjaga image itu sebenarnya lebih susah, apalagi kalau sudah ada bahasa-bahasa dari orang lain, oh itu ini kayak gini, maka untuk mengembalikan itu yang paling susah bagi saya sih. Berarti memang harus integritas bang. Iya. Bang, terima kasih ini. Iya, untuk perbincangan singkat kita. Itu dia, sobat teman duduk, Dr. Samsudin, rektor termuda di Jambi. Modal integritas. Iya. Nah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Saya Didi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.